sebenarnya ini isu mahar politik ini kan dia bergulir itu semenjak ya dimulainya namanya itu pilkada. Itu sebenarnya sudah ada itu isu mahar politik. Hanya memang isu mahar politik di awal mulanya bergulirnya di pilkada itu kan belum begitu kentara transaksionalnya, belum terlalu nampak, dan nilainya juga dianggap masih belum terlalu fantastis begitu nilainya. Ya. Nah, nanti di periode di pemilu kada di 2024 ini ya luar biasa nilainya. Memang kita tidak tahu, bahkan kita dapat isu bahwa ada yang sampai miliaran, ada sampai dengan bahkan ya mudah-mudahan juga tidak benar lah, sampai dengan transaksi iup lah begitu. Ya. Jadi kita anggap bahwa luar biasa sekali ini sekarang. Bahkan juga ada juga partai calon yang aksi borong partai. Nah, itu otomatis itu kan tidak mungkin itu gratis, itu pasti berbayar lah, istilahnya pasti berbayar. Jadi kalau bilangnya ada menganggap bahwa partai itu menganggap bahwa tidak pakai mahar, ya tapi lagi-lagi juga ya, pasti juga membayar dengan alasan survei lah, untuk kebutuhan survei lah, untuk kebutuhan koordinasi dan komunikasi lah di pusat. Nah, jadi memang sulit, memang kita mau buktikan juga, terkait pembuktiannya memang juga sulit, karena ini ibaratnya ini kan memang orang dengar bahwa ini transaksinya begini maharnya, transaksinya begini begitu, segini lah harganya, nilainya. Tapi kan kita bilang mana buktinya? Nah, lagi-lagi buktinya ada ndak? Ada bukti transaksinya ndak gitu terkait adanya mahar politik. Kalau misalkan ada buktinya ya silakan laporkan, karena ya pastinya itu akan berkonsekuensi pidana itu kalau misalkan itu terbukti. Kalau misalkan dugaan mahar itu terbukti, itu bisa konsekuensi pidana. Pidananya ya antara si pemberi dengan penerima itu pasti dapat itu kena pidana semua. Untuk ancamannya ya masih mungkin sesuai nanti ketentuan di undang-undang di pilkada itu. Tapi ya itu yang kita berharap, bahwa memang apakah juga ini ada yang mau berani, ada yang mau melapor. Taruhlah orang yang merasa dirugikan, tidak dapat rekomendasi, mau tidak dia melapor? Nah, terkait adanya ini mahar politik ini. Nah, sebenarnya kalau dari itu juga dia sama saja dia menggali jurangnya, menggali lubang sendiri dia itu. Nah, jadi memang terkait itu, terus juga itu kan juga kendalanya juga terkait lokasinya, di mana dia transaksi, itu juga kan dia sulit juga untuk bisa ditelusuri juga. Transaksinya bisa saja mungkin apakah di luar daerah, apalagi kalau misalkan teman-teman Bawaslu mau ingin mengusut itu kan harus cari dulu juga lokusnya di mana, lokasinya di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan, itu harus diusut juga semua. Nah, itulah menurut saya kalau terkait mahar politik, saya pikir itu bukan berarti kita ya masih sangat sulit untuk kita mau melakukan namanya pembuktian, yang mana namanya yang melanggar, yang mana tidak melanggar. Apalagi di situ ada pidananya, pemberi dan penerima itu kena juga. Karena ini kan bagian dari proses pencalonan ini. Oke, saya pikir itu. Ya, sepanjang sejarah kalau mungkin lihat referensi di beberapa daerah belum ada ya pernah terbukti soal mahar politik ini, atau gimana? Sudah pernah ada nggak? Sependek pengetahuan saya itu jarang ada yang dipidana. Ini problemnya selain tadi misalnya adanya ini kan antara dua belah pihak nih, yang tidak mungkin ini bisa terungkap karena tadi konsekuensinya kan jelas itu pidana. Tapi kan kayak lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, fungsi intelijennya seperti apa sih mereka bisa melakukan itu pendeteksian
misalnya kayak KPK bisa melakukan sadap penyadapan atau apa, apakah itu bisa dimungkinkan atau gimana? Ya, ini kan tergantung. Saya kan berharap bahwa ini teman-teman di bawah sini terkait mengenai hal-hal yang itu ada dalam hal melakukan pencegahan dan pengawasan itu kan mulai ada progresifnya begitu kan. Ya, taruhlah misalkan ada mahar politik, kira-kira dimungkinkan kan di undang-undang mereka, di perbawaslu mereka melakukan itu. Nah, kalau memang belum dimungkinkan, ya bisa jadi juga tugasnya ini kan mungkin saja itu dari KPK, dari kepolisian. Itu mungkin. Hanya memang saya baca itu dibaca di undang-undang, memang regulasinya saya tidak dapatkan menyebut itu untuk bilang OTT begitu. Ya, belum ada ya. Begitu ya. OTT begitu atau bisa memeriksa mengecek di yang mana di PPATK atau apa atau bagaimana. Yang pastinya bagi saya memang harus ada langkah-langkah progresif juga terkait untuk bagaimana bisa mengeliminir ini namanya mahar politik. Nah ini lagi kita belum lagi bicara terkait politik uang. Nah itu lagi juga bagaimana juga, dan kita berharap ya memang ada langkah-langkah yang lebih progresif lagi terkait dalam proses kedepannya terkait nanti pada saat penanganan mahar politik maupun politik uang di pemilu ataupun di pilkada selanjutnya di situ. Iya. Gitu. Oke. Mungkin dalam aturannya ini kan sangat kuat bahwa ini adalah pidana pemilu. Nah, sebenarnya tidak hanya peran semua pihak ya, misalnya Panwas, KPU, pemerintah, bahkan pun publik harusnya itu bisa berpartisipasi aktif ya, atau gimana? Ya. Ini kan bagian dari partisipasi masyarakat terkait pengawasan dan pemantauan. Sebenarnya kan itu harapannya juga teman-teman Komnas kan ada warga masyarakat secara sadar mau melaporkan dugaan pelanggaran di tengah-tengah masyarakat. Itu harapannya sebenarnya. Hanya memang lagi-lagi kembali ke pribadinya masing-masing. Apakah masyarakat itu mau dengan sadar mau ini melaporkan adanya dugaan pelanggaran, baik itu pelanggaran politik uang ataupun mahar politik atau pelanggaran kampanye atau apapun itu terkait dugaan pelanggaran. Apakah ini memang masyarakat mau dengan sadar? Karena biasanya itu ketika ada orang yang melapor itu kecuali ketika ada punya kepentingan juga. Ya taruhlah kepentingannya ini untuk menjatuhkan ini, makanya untuk cara untuk menjatuhkan seseorang ini ya kita harus laporkan. Nah ini kan memang harus dibangun memang kesadaran itu. Apakah memang masih ada? Apakah itu ada masih adakah masyarakat? Nah memang dibutuhkan partisipasinya masyarakat. Jadi hanya lagi-lagi apakah ini masyarakat mau dengan sadar berpartisipasi? Mungkin ada juga ketakutan ya? Iya, bisa saja ya. Meskipun itu di undang-undang, di aturan itu kan, ya pelapor itu disembunyikan namanya, tidak diekspos namanya. Nah, itu meskipun itu, namun lagi-lagi kembali kepada personalnya itu mau tidak melaporkan. Kecuali bilangnya ada sih orang yang mau lapor kecuali memang dia punya kepentingan. Nah kepentingannya memang ini, baru kita mau melaporkan. Tapi kalau dia tidak punya kepentingan, dia pikir ngapain semua bikin repot-repot diriku untuk mau pergi melaporkan. Yang enak situ, yang rugi saya, ya malah saya yang dapat anunya. Misalkan begitu kan, lebih baik saya diamkan saja. Nah gitu, meskipun saya punya bukti, kalau silakan. Nah itulah mungkin persepsi masyarakat itu terkait. Tapi kemudian ini sampai kapan akan situasi seperti ini terus kalau tidak ada hal yang progresif tadi yang seperti Nasir bilang,